Halo, kali ini saya akan membahas kenapa sih kok emas tiba-tiba sempat naik drastis ya kemarin ya. Ada berita apa ya emangnya? Untuk bagaimana penjelasannya, simak terus. Jadi, ketika ada sebuah news itu dapat membuat market bergerak naik atau turun. Untuk kali ini kemarin itu tanggal 18 Agustus kok tiba-tiba ada yang tanya sama saya, "Loh, ini kok bisa tiba-tiba naik? Emang ada news apa?" Karena sebelumnya tanggal 15 Agustus 2020 keluar berita bahwa Warren Buffett ini mulai investasi ke emas ya sekarang, padahal dia sebelumnya itu nggak mau yang namanya investasi ke emas karena dia berpikir tuh ngapain aku ke emas. Intinya dia bahkan mencibir emas kayak gitu ya. Jadi kurang lebih orang-orang itu berpikir bahwa Warren Buffett yang dulunya mencibir aja sekarang sudah mulai masuk ke emas. Berarti paling nggak kan si Warren Buffett ini sudah memprediksi, menganalisa, mengira-ngira bahwa akan naik, makanya dia masuk duluan sebelum nantinya akan naik. Maka orang-orang di market ini ikut-ikutan. Jadi mereka ini pengen ikut gerbongnya si Warren Buffett ini ya. Jadi selain menggerakkan, mengontraksikan harga emas, si Warren Buffett ini juga menggerakkan market menjadi masuk ke emas. Jadi makanya naiknya lumayan drastis. Dimana kalau Warren Buffett sendiri kan dia kan di Amerika, beda sama kita yang di Indonesia. Karena kalau di Indonesia itu kita lebih bisa menikmati kenaikan harga emas karena ada dua faktor untuk mempengaruhi harga emas kenaikannya, yaitu harga grafik emas itu sendiri dan yang kedua adalah grafik rupiah terhadap US dollar. Jadi ketika kita investasi ke emas di Indonesia, kita sama saja investasi di dua ini ya, antara emas dan US dollar, dimana kalau di rupiah kita ini cenderung melemah dibandingkan US dollar dari tahun ke tahun. Kalau di Amerika ya cuman grafik emasnya aja dimana masih kalah dengan investasi selain emas kalau di Amerika ya, jadi beda. Itulah mengapa dulu si Warren Buffett ini dia tidak mau namanya investasi ke emas. Tapi tiba-tiba tanggal 15 Agustus beredar bahwa dia mulai investasi ke emas. Hal itulah yang membuat orang tuh berpikir bahwa, ini aja orang yang dulunya tuh nggak suka mencibir, tiba-tiba sekarang kok mau masuk ke emas. Ngapain ini? Kenapa? Apalagi dia adalah seorang konglomerat. Dia top 10 orang terkaya di dunia. Ibaratnya Warren Buffett ini dia ada seorang big player, dia movementnya dari yang dulunya nggak mau sekarang jadi mau masuk ke emas. Market akan berpikir bahwa jangan-jangan ini bakal naik ini nanti. Semua orang bilang, wah ini saya beli, ya udah kita beli juga aja. Dia aja yang dulunya nggak mau beli sekarang beli kok. Pasti dia tahu sesuatu bakal naik nanti, makanya dia beli. Market pun ikut-ikutan beli ya karena si Warren Buffett ini beli. Jadi itulah yang saya maksud antara insider dan big player ini itu bisa bertolak belakang karena kita tidak tahu big player ini akan masuk ke emasnya itu kapan gitu ya. Baiknya kapan kita nggak tahu. Dimana big player ini, konglomerat ini tadi yang saya sebutkan Warren Buffett ini dia tuh masuk dapat mengkontraksikan market sendiri dan orang-orang akan mengikuti dia. Hal itulah yang kita tidak dapat prediksi. Jadi ketika ada berita ya kita harus mengolahnya sendiri, di mana beritanya dadakan. Lalu kira-kira harusnya gimana? Contoh misalkan nih, kemarin posisi di mana harga emas naik kan. Terus yang kedua, rupiah juga melemah. Kemarin tanggal 18 Agustus itu sempat melemah rupiahnya. Jadi US dollar naik. Ketika keduanya naik, ketika US dollar naik dan ketika grafik emas naik, itu adalah waktu yang tepat untuk jual emas. Itu adalah time to sell. Jadi ini adalah rumusnya itu kira-kira begitu untuk kalian yang mau short term. Ketika dua faktor ini naik, kalian jangan beli, tapi kalian jual untuk yang short term. Kalau long term bebas kalian mau gimana ya. Bagi yang belum tahu, loh US dollar emang sama rupiah kenapa sih kok mempengaruhi harga emasnya juga, kok nggak cuma grafik harga emas saja? Bisa tonton video saya sebelumnya, sudah saya jelaskan kenapa US dollar ini mempengaruhi harga emas juga selain grafiknya. Bisa cek di video saya sebelumnya. Dimana untuk saat ini tanggal 19 Agustus ini cukup tricky ya. Karena apa kok bisa tricky? Karena dengan berita yang hanya ibaratnya ini bukan sebuah berita yang dapat membuat emas itu naiknya drastis, tapi ini dapat membuat emas drastis ternyata. Karena emas kemarin ditutupnya itu di atas 1993 US dollar per troy ounce. Berarti cukup signifikan, dimana pergerakannya kalau tutupnya di angka itu akan cenderung naik. Seperti itu. Untuk per hari ini seperti itu. Kita harus lihat pergerakan grafiknya itu per hari itu bisa beda ya. Contoh hari ini tuh kayak gini, besok tuh bisa beda lagi. Jadi intinya per hari dapat berubah, apalagi kita tidak tahu sewaktu-waktu, tidak dapat diprediksi
ada big player atau ada news yang dapat mempengaruhi harga emas tersebut. Jadi bagi kalian yang belum beli, mau short term nih misalkan ya, oke, lihat dulu rupiah biar menguat dulu. Jadi kita wait and see dulu, paling enggak rupiahnya harus menguat dulu untuk beli, atau lihat nanti pas ada koreksi baru beli. Itu untuk yang short term. Saya jelaskan sekali lagi, short term adalah intinya kita tuh tidak bisa tahu, oh saya mau belinya yang pas murah, terus nanti jualnya yang paling tinggi, terus nanti turun lagi, beli lagi, nanti naik lagi. Ini kita tuh nggak bisa pas terus, kita nggak bisa. Yang penting kalau short term itu adalah kita beli pas koreksi, pas untung dijual, kayak gitu aja. Jadi kita tidak pernah tahu dasarnya tuh di berapa, tingginya di berapa, kita tidak dapat selalu pas. Short term, yang penting kita menang, kita beli di waktu yang dekat, karena namanya short term. Kalau long term berbeda, long term itu kita bebas mau jual kapan, tergantung kita butuh uangnya kapan, atau kita mau mulai profit taking karena untuk di investasi yang lain, atau kita ada kebutuhan apa, untuk usaha apa. Jadi berbeda antara short term dan long term. Long term itu belinya bebas, kayak orang nabung, cuma lihat aja rupiahnya jangan yang pasti tinggi amat, kira-kira kayak gitu. Tapi kalau dikombinasikan antara short term dan long term, bisa ikuti video-video dari saya, itu dapat membantu kalian dalam memaksimalkan investasi emas kalian, karena ada tekniknya, ada caranya supaya kalian untungnya lebih besar. Jadi lihat video saya sebelumnya, semuanya ada tipsnya. Bagi kalian yang nggak ingin ketinggalan info-info dari saya bagaimana tips investasi emas biar untungnya lebih maksimal, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya. Kalau ada pertanyaan langsung komen ya, nanti akan saya jawab di video berikutnya kayak gitu ya. Oke, thank you for watching and see you in the next video.